Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di tutor kali ini, tutor mengenai PTS Mat Wajib tahun 2021 semester 1 kelas 12 ya. Sekarang kita akan masuk ke sekarang kita akan masuk ke materinya langsung. Jadi untuk materi PTS Mat Minat sudah ada di itu ya, udah dikirim di grup angkatan. Peluang distribusi binomial Poisson normal sama print out tabel distribusi Z kayaknya nggak dikasih di soal nanti, jadi harus siapin sama distribusi T student. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke statistik inferensial. Bentar, saya share screen dulu. Oke, jadi statistik inferensial saya ambil PPT-nya dari Pak Eko ya. Jadi yang pertama kita udah pasti harus ngulang dulu tentang peluang kombinasi permutasi. Jadi ini asumsinya udah pada kerjain di latihan kemarin. Intinya itu permutasi sama kombinasi aja gitu. Jadi kita langsung masuk ke statistik ya. Distribusi peluang. Bentar. Oh, ini Jasutan yang jelasin deh. Udah masuk sini soalnya. Oke, silakan Timothy Jasutan. Oh, gue ngajar peluang. Bagiannya langsung. Peluang, udah mulai dari peluang ya. Kelas 11 kan udah belajar permutasi kombinasi. Mungkin boleh diulang lagi dikit. Hambar. Permutasi misalnya 5P2 berarti dari 5 ini, 5 elemen yang beda dipilih 2, terus diperhatiin juga urutannya. 2 dulu, baru 3. Kalau misalnya kayak 5C2, diambil 2 elemen yang beda, terus misalnya 2 sama 4, tapi dia gak peduli urutannya, boleh 4 dulu, boleh 2 dulu. Ngitungnya juga kalau 5P2 itu 5 faktorial per 5 min 2. Sementara kalau 5C2, 5 per 5 min 2 sama 2. Begini. Habis itu ada juga yang harus merhatiin kalau permutasi ada elemen yang sama. Misalnya kayak koin gitu. Ini gambar, ini angka. Misalnya ada gini, terus misalnya mau diacak ini, tapi ini kan ada 2 yang sama. Berarti diacak, ini dilihat yang G ada 2, yang A ada 2, berarti dibaginya sama elemen yang sama. Itu juga diperhatiin buat elemen yang sama. Habis itu siklis ya. Ini misalnya 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini 5 faktorial. Salah, maksudnya 5 kurang 1 faktorial. Karena ini sama misalnya kalau saya tulis kayak gini, 5, 1, 2, 3, 4. Ini kan beda. Tapi sebenarnya karena siklis ini sama, ini cuma diputar doang. Jadi dikurang 1. Terus kalau gelang atau kalung atau semacamnya gitu itu dibagi 2. Karena dia clockwise sama counterclockwise sama aja. Cuma dibalik doang. Itu kalau gelang. Ini siklis. Ini gelang. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada yang apa-apa interupsi aja ya. BTW. Terus
kayaknya itu doang untuk permutasi kombinasi. Sekarang untuk peluang, em, eh, langsung masuk binomial aja deh. Peluang kan intinya dia ruang sampel per jumlah sampelnya. Terus untuk binomial sendiri, ini juga kurang lebih ngulang. Dia ditulisnya kurang lebih X, B, maaf, N per P. Di mana N-nya itu banyak kali dilakuin, banyak trial, sama P itu peluang terjadinya. Binomial ini bisa terjadi kalau dia cuma 2 kemungkinan doang. Jadi P ini peluang 1 kemungkinan, sisanya kemungkinan yang lain, misalnya peluang gagal sama peluang sukses. Terus ada N ya. Terus P-nya selalu tetap gak pernah berubah, sama gak dihubungin. Kan itu binomial. Binomial sendiri rumusnya ini N X, misalnya kayak dari banyaknya N mau diketahui P-nya itu X kali. Berarti dia N CX dikali P pangkat X dikali Q, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Karena P itu kan peluang. 1 min X. Kalau ngelihat angka gini kan gimana? Jadi ya ambil satu contoh soal dulu di PPT. Soal apa ya? Misalnya gini. Dia kan dadu 12 kali, pulang munculnya 6 sebanyak 3 kali. Tadi kan buat binomial tuh harus dia ada N. N-nya sini udah jelas, dia 12 kali, dilemparin 12. Terus P-nya itu juga dia udah jelas mata dadu 6, 3 kali. 6 itu berarti kan dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cuma muncul sekali, berarti P-nya itu 1/6. Q-nya itu 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Terus ini ya, bisa diomongin nggak kalau mata dadu tuh mau dilemparin berapa kali tuh P-nya gak mungkin berubah. Dia muncul 6 tuh selalu peluangnya 1/6. Terus ya, dia cuma bisa muncul 6 atau muncul selain dari 6. Berarti P 6, Q ini selain dari 6. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini mau diketahui X, B 12/6. Dia muncul P X sama dengan 3 kali. Berarti pakai rumus yang ini aja ya. Sama dengan 12C3. Di bawah deh. 12C3 kali 1/6 dipangkat 3 kali 5/6 pangkat maaf, ada blunder, ini salah. Ini bukan 1 min X, ini N. Kurang X. Total X, ini. Ya, berarti sini 12 kurang 3, 9. Hasilnya
kan ntar boleh bawa kalkulator kan ya. Berarti hasilnya kurang lebih kalau dikalkulatorin 197. Gini. Kayaknya dari peluang sama binomial segitu aja ya. Oke. Poison bakalan diajarin sama Leon ya. Oke, terima kasih Jasud. Jadi sekarang saya akan share screen. Oke. Mungkin tambahin dikit dulu yang tadi yang kombinasi itu, jadi kita ambil soal yang gampang. Agak lama. Oke, jadi soalnya kelihatan ya di situ. Jadi misalnya saya kerjain aja cepat. Jadi untuk nomor 1, jadi kita ngulang aja, mungkin tadi agak nggak jelas. Kita pertama tentuin dulu peluang bola hijau. Kita tahu ada hijau itu ada 3 kan, jadi ada 3 hijau. Dia mau ambil minimal 1 hijau, jadi NA itu peluang terambilnya 1 hijau dari 3 hijau, itu 3C1. Kenapa 3C1? Karena kita nggak peduliin dia punya urutan itu hijau 1, hijau 2, hijau 3. Kita nggak peduliin itu. Jadi 3C1 ya udah pasti 3. Nah, sekarang berapa banyak peluang totalnya? Peluang total itu apa? Peluang total itu adalah kalau kita ambil 1 bola dari 8 bola, ini kan 3 tambah 5 kan, 3 hijau sama 5 merah. Nah, ada 8 bola. Nah, kita ambil 1 bola ini, 1 dari 8 bola itu peluangnya berapa? Itu 8C1, 8 gitu. Nah, jadi peluang diambil bola hijau saya ambil PA, itu adalah NA per NS, 3/8 gitu. Jadi peluang untuk dapat bola hijau dari 3 hijau dan 5 merah itu 3/8. Hal yang sama juga untuk nomor 2. Nomor 2 saya anggap nomor 2 A ya, A atau B. B aja deh, B paling banyak keluar. Kalau A konsepnya sama. Yang B, jadi pertama kita tentuin dulu bola merah, kita lihat ada 6 bola merah kan. Mau diambil 1 bola merah berarti 6C1. Wow, maaf. 6C1 dikali dengan 1 bola putih dari 4 bola putih berarti 4C1 dikali 5 bola biru mau diambil 1 berarti 5C1. Intinya itu ingat NCR. N itu banyak benda, R itu yang mau diambil. Itu kalau misalnya kita nggak peduliin urutannya gitu. Per total. Nah, total ini ada berapa sih? Nah, totalnya kan kita bisa lihat tuh 6 ditambah 4 tambah 5. Dari 6 bola merah tambah 4 bola putih tambah 5 bola biru. Berarti ada 15 C3. Kenapa C3? Karena kita mau ambil 3 bola. 3 bola dari mana? 1 bola merah, 1 bola putih sama 1 bola biru. Ini saya hapus. Nah, nanti ini tinggal dihitung. Kalau nggak salah jawabannya berapa nih? 24/91 ya. Ya harusnya sih 24/91. Oke. Nomor 3 juga sama. Nomor 3 cara ngitungnya gimana? Kan kita tahu dia itu oh ya, nomor 3 ini mungkin tadi Jasud udah jelasin. Nomor 3 ini ada rumus NCR seper P pangkat R ya. Seper P pangkat N sama seper Q pangkat N min R. Nah, ini dari mana rumus ini? Ini tuh kepake nanti buat misalnya ada peluang menang sama peluang kalah. Ini ada di kelas 11 dulu pernah jelasin. Jadi gini, ini 3 orang anak. Kita tahu bahwa kemungkinan ada anak laki-laki itu 50% normalnya ya. Kecuali di soal nanti dibilang ternyata peluang anak laki-laki itu sepertiga. Nah, misalnya 50% laki-laki, 50% perempuan. Ini saya giniin. Nah, berarti gimana caranya kita ngitung peluang 3 anak laki-laki? Nah, 3 anak laki-laki ini sebenarnya gimana sih cara ngitungnya? Itu kan 3. Jadi ada 3 anak. C, kita mau ambil 3 anak laki-laki. Seper 2
pangkat N, 3. Ini 3A ya. Bentar, saya tulis di sini. Ini 3A. Berarti berapa? 1/8. Ya. Jadi peluang dari 3 anak, itu 3 anak laki-laki, itu adalah 1/8. Dapat dari mana? Kan kita misalnya gini, ini anak itu kan bisa L, bisa P kan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah dari L ini anak kedua juga bisa L, bisa P. Ini juga bisa L, bisa P. Nah nanti dari hasil ini 1, 2, ini kan bisa LP, 3, 4. Ini juga nanti ada 4 lagi dong di sini ya kan. Ada 4 LP, LP. Nah ini nanti totalnya jadi 1/8 gitu. Karena yang laki-laki semua itu 1/8 gitu. Kalau ini nanti gambar apa ya namanya tuh? Ruang sampel. Nah ini ruang sampel ya. Gambarnya tadi mungkin belum dijelasin. Ini ruang sampel. Jadi ruang sampel itu gambarnya kayak yang dadu. Kalau dadu kan kita pernah diajarin 1, 2, 3, 4 sampai 6. Terus ini 1 sampai 6 juga. Terus ini 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nah ini ruang sampel. Jadi ada berapa banyak ruang sampel? Ya ini bisa dihitung sendiri gitu. Itu ruang sampelnya. Mungkin untuk peluang gitu aja sih tambahannya. Jadi kita langsung masuk ke distribusi Poisson ya tadi. Oke, distribusi Poisson. Saya copy dulu. Ctrl V. Bentar. Ada yang aneh. Kegeser. Bentar. Mungkin saya refresh Jamboardnya dulu. Oke, udah lebih benar. Nah, sekarang distribusi Poisson. Saya gedein dikit gambarnya. Oke, ini rumusnya distribusi Poisson. Bisa dilihat sini, kemungkinan sukses P itu kecil sekali. Jadi intinya Poisson itu bukan kemungkinan sukses kayak tadi kan. Kalau anak kan P sama 1/8. 1/8 itu terhitungnya besar ya. Nah, kalau ini kecil banget. Jadi misalnya kayak 0,0, 0,0, 0,16 gitu. Nah, ini pakainya rumus ini. Rumus ini apa sih sebenarnya? Lambda. Ini lambda di sini ya. NP. Jadi N dikali P, peluang kali itu. Ini banyaknya data, probabilitas. Ini E. Ini intinya rumus, tinggal diapalin. Jadi saya langsung ambil contoh soal aja ya. Misalnya apa ya? Oh gini. Bentar. Saya ambil foto soal dulu. Di sini segini. Mungkin segini. Oke. Ini soal. Saya perbesar. Nah, pada setiap 100 lembar kertas produksi suatu pabrik diperkirakan terdapat 1 lembar yang rusak. Tentukan kemungkinan mendapat selembar kertas rusak dari 20 lembar diambil acak dari hasil produksi tersebut. Nah, kita ini harus pakai Poisson. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa ini kan 100. Ada 1. Jadi dari 100 lembar, kita nggak tahu ini bagus atau jelek. Ini ada 1 yang bagus, 1 jelek, 99 yang bagus. Nah, sekarang ditanya kalau kita ambil 20 acak dari 100 lembar itu berapa yang bakal rusak? Kemungkinan kita dapat rusak gitu. Nah, berarti gimana? Kita ngitung dulu apa ya namanya? Kita bikin dulu variabel-variabelnya. Jadi N adalah apa yang mau kita ambil? Kita mau ambil 20 lembar kan. Jadi N sama dengan 20. Peluang rusak. Peluang rusak itu berapa sih? Nah, kan di sini ada 1 lembar yang rusak dari 100. Berarti 1/100. Oke. Nah, kalau udah dapat segini, kita tinggal cari X. Cari X di sini nih. Ini X. X yang buat di bawah ini, PX. X-nya itu berapa? X-nya 1. Yang rusak itu loh, X1. Masuk ke rumus. P X, lambda. Lambda itu 20 kali 1/100 ya. Oh ya, di sini. Lambda sama dengan N kali P. Sama dengan 20 kali 1/100. Sama dengan 0,2. Jadi di sini 0,2 sama dengan lambda X, pangkat X, per X faktorial dikali dengan E min lambda. Ini tinggal masukin aja. Lambda itu berapa? Lambda itu 0,2 pangkatin X. 0,2 pangkat X 1 per 1 faktorial dikali dengan E. E itu tadi di sini bilangannya 2,7183 ya. Nih. 2,7183 itu apalan. 2,7183
Mangkat min lambda itu min 0,2. Ini tadi mungkin boleh bawa kalkulator ya tadi kalau nggak salah. Saya agak gimana. Ini nanti tinggal dihitung hasilnya 0,163, 0,11637. Ya. Jadi intinya ini adalah peluang di mana kalau misalnya kita dari 100 kertas ngambil 20 kertas, ada satu yang rusak dari 20 kertas itu. Ini cara ngitungnya kayak gini. Intinya masukin rumus ini, yang ini, tentukan dulu N ya, banyaknya data yang kita mau ambil, berapa banyak kertas yang kita mau ambil, P peluang berapa kertas rusak 1/100 tadi, sama X yang rusak itu. Tinggal E-nya masukin ke rumus pakai kalkulator, kalau nggak pakai kalkulator hitung sendiri ya, kayak gitu. Itu distribusi Poisson kayaknya cuma sampai situ. Berarti selanjutnya adalah distribusi normal, dilanjutkan oleh Timothy Jasutan. Terima kasih. Lele mau nanya dong, Le. Oh iya, apa? Tadi yang X itu apa, Le? Yang rusaknya. Jadi karena tadi itu yang rusaknya satu kertas jadi satu gitu. X-nya itu kan kayak misalnya kita mau ngacak gimana ya cara ngomong ya, susah ya. X-nya itu satu kan gimana ya, kan kita ada satu lembar. Jadi gimana sih cara ngomongnya? Bentar, saya share screen dulu. Bar. Mungkin Jasud bisa benerin kalau saya salah. Jadi kan kelihatan ya. Oke. N kan 20. 20 kan yang mau kita ambil. P-nya 1/100, 1/100. X-nya 1. 1 faktorial. Kan rumusnya PX lambda. PX lambda. Gitu. Lambda itu ini. Itu rumus sih kayaknya. Ya. Gimana? Udah jelas belum? Jadi kalau misalnya terdapat dua lembar yang rusak berarti X-nya 2 gitu. Ya, ini jadi 2/100 2. Harus ya? Iya, iya. Oke. Oke. Maaf, jadi mau nanya. Ya. Memastikan jadi X-nya itu dari terdapat satu lembar yang rusak setiap 100 atau dari selembar kertas rusak dari 20 lembar? Satu dari 100. Bentar, 1 dari 100 kan? Dari 20, Le. Dari 20 ya? Dari 20 ya? Oke. 1 dari 20 berarti. Artinya tadi kalau misalnya terdapat satu lembar rusak, tentukan dua lembar kertas rusak dari 20, maka tuh P-nya tetap 1/100 tapi X-nya jadi 2. Iya, berarti. Jadi gitu. Baik, terima kasih. Oke. Jadi yang itu kurang lebih mikirnya kayak dari 20 lembar, kertas yang rusak tuh sebanyak 0,2. 0,2 itu tuh lambdanya. Yang dari 20 lembar tuh berapa kira-kira yang rusak. Terus yang mau kita cari itu, mendapatkan selembar kertas, itu X ya. Gitu Poison. Normal distribution udah bagian saya ya berarti. Oke. Normal distribution gimana ya saya ngantarinnya? Jujur aja saya ngerasa Pak Eko ngajarnya agak cepet soalnya. Saya sendiri juga nggak ini, kalau ada apa-apa langsung interupsi aja ya, soalnya saya juga agak bingung ngajarinnya. Eh normal distribution tuh dia tuh berupa bell curve atau kayak diagram kayak gini. Terus ini kalian harus tahu kiri sama kanan dia itu selalu simetris. Kiri sama kanan dia selalu simetris. Itu yang pertama. Terus satu area ini semuanya ini tuh luasnya 1. Ini tuh peluangnya. Peluang ini tuh X-nya yang mau dicari berapa. Dan ini tuh dia menuju infinity. Semakin gede angkanya, dia semakin deket banget sama 0 nanti. Terus ya, buat normal distribution yang perlu diketahui itu ini new, di mana new itu rata-rata atau min. Sementara ini simpangan baku
simpangan baku gimana ya jelasinnya? Em, Semakin kecil simpangan baku, dia curve-nya bakalan semakin tipis. Semakin gede simpangan bakunya, dia curve-nya bakalan semakin lebar. Makin gede makin lebar, kayak gini. Makin kecil makin tipis. Kalau nggak salah, kalau saya salah, mohon inin. Mungkin simpangan baku tuh, misalnya ini, gimana ya, saya ambil contoh. Misalnya ini tinggi badan siswa. 125, nggak deng, jangan pakai contoh. Misalnya, tinggi badan siswa tuh rata-ratanya 150. Kalau simpangan bakunya misalnya 25, saya tulis deh, ini 150, ini 25, dia tuh di sini 25, sini 25, jangan gitu, jangan gitu. Sini 150 kurang 25, 125, terus ini 175. Nanti ini luas di CD-nya itu saya arsir deh, mending jangan pakai segini. Ini tuh sebesar 75% dari seluruh 100% ini. Jadi kurang lebih gitu simpangan baku, jadi buat nentuin dia tuh terkonsentrasinya di mana gitu peluangnya. Terus kalian juga harus perhatiin, ini tuh saya baru ngomongin X, ini belum ngomongin yang waktu itu bareng Pak Eko yang ZZ ya. Jadi 175 ini buat iniin data, misalnya tinggi siswa gitu, sentimeter. Terus buat ke ZZ apa segala, ZZ lebih ke dia kan rumus yang ini emang harus dihafalin juga. Z sama dengan X dikurang, ya kan? Ya, X kurang new per variasi. Kovariasi simpan baku. Dimana X ya ini yang kalau tadi Poisson yang mau dicari dari selembar, ini juga yang mau dicari. Misalnya kayak 175 yang mau dicari 175 ini. Oh ya, belum ngomong ini juga. Normal distribution ini tuh nggak kayak Poisson apa binomial ya, yang mereka kan kayak diketahui rata-ratanya 150, terus dicari tahu 175 kurang lebih ada berapa. Tapi normal distribution nggak bisa gitu. Dia nggak tahu ini, terus cari satu data, atau cari satu data gitu. Dicari ini peluangnya berapa, yang 125. Dia nggak bisa. Kalau dicari, nanti dia bakalan hasilnya 0. Normal dis tuh nggak sama B sama Poisson ya. Kalau dia buat cari satu data doang, misalnya ya diketahui ini, dia mau cari tahu yang tinggi badannya 175 berapa, dia gak bisa gitu. Nanti jawabannya pasti 0. Dia tuh nyarinya tuh area. Jadi kayak yang di bawah 175. Jadi begini. Terus yang lebih dari 175 begini. Terus perhatiin juga ya, kalau misalnya nyari data doang 175 gitu, dia tuh bakalan hasilnya 0. Berarti kalau saya mau nyari tinggi badan yang kurang dari 175, gini deh, tulisin. Tinggi badan kurang dari 175 sama tinggi badan tidak lebih dari 175. Ini tuh sama. Ini sama. Berarti ininya gak usah diperhatiin ya. Sama dengan nama tanda sama dengannya itu. Bukan sama sih sebenarnya, dia gara-gara deket banget ini sama 0, dia dianggap sama. Begitu. Terus
untuk Z sih kan dibolehin pakai kalkulator. Buat kalian yang udah punya scientific kalkulator, saya saranin belajarin cara cari Z. Lihat aja di YouTube. Saya gak bisa ngajarin sekarang gara-gara ya buat tiap kalkulator beda-beda. Kalau mau japri boleh. Scientific kalkulator lah ya. Tapi dari normal distribution table, jujur aja sih ini saya juga nggak gitu ngerti jelasinnya. Karena normal distribution table buat tiap ini beda-beda juga. Hmm, kan besok kayaknya PG kan ya. Saya juga gak yakin sih. Tapi normal distribution table aja ada gak sih sini? Hmm, saya pakainya sih yang ini. Kalau mau nanti bisa deh saya kirim. Saya pakainya yang ini. Tapi yang waktu itu yang seingat saya Pak Eko pakai sih yang kayak gini. Kalau dia tahu Z-nya itu di sini, nanti dia tuh normal distribution table-nya tuh dia ngitungnya di bagian tengah. Sedangkan saya tuh pakai normal distribution table-nya yang dari sini sampai ujung. Yang saya pakai. Jadi cara bacanya gini, nanti kan Z-nya dapat sampai 3 desimal. Misalnya ini kayak tadi 175 dikurang 150 per 25. Ini dapat 1, tapi jangan 1 lah. Pokoknya saya ambil angka asal, misalnya Z-nya itu 1,60. Oh iya, lupa juga saya ngomong. Kalau di normal distribution table, Z yang di tengah tuh dia 0. Ini Z sama dengan 0. Ini yang di tengah. Berarti dia ke kanan, dia makin positif. Sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sini negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Misalnya 1,679. Masih laser. 679. Dia tuh pertama, aduh harus di maaf ya kalau kekecilan. Dia satu, lihat dulu dari 1,2 digit depan. Terus turun ke bawah. Ini kan 1,6. Nah, ketemu 1,6. Terus dia 7 dicari 1,67 di sini. Nah, berarti 0, waduh, 9525. Nah, ada 9 juga di belakang. 9 ini dipakainya tuh buat ditambah di sini. Sini. Terus tadi 1,66 ada di sini. Nah, ditambah 9 dia. Ditambah 0,0009. Tambah 9-nya maksudnya di digit yang terakhir ini ya. Berarti Z-nya itu tuh sama dengan 0,9534. 0,9534 ini tuh maksudnya saya gambar lagi deh normal distribution-nya. Dia begini. Berarti Z ada di sini. Ini Z-nya sama dengan 1,679. Dia tuh area di sini.
kan tadi seluruh luasnya kan dia ini kan ya, luasnya tuh 1 curve-nya. Ini tuh luas dari Z ke kiri, dia itu sebanyak 0,9 masih 0,9534. Ini total luasnya. Buat yang sebenarnya yang normal distribution-nya Pak Eko, yang dia sebelah kirinya gak dihitung, juga sama sih. Dia ada 4 digit. Lihat dulu 2 digit pertama. Cocokin. Nah, ketemu nanti lihat digit ketiganya. Cocokin. Ketemu. Terus disilangin. Disilangin nanti ketemu angka. Habis itu cocokin lagi sama digit keempat. Digit keempatnya cocokin. Sampai yang potongan di ini. Ketemu angka. Angkanya ditambah. Begitu. Tim. Mm-mm. Gue mau nanya dong, Tim. Itu kalau yang Pak Eko kan dia pakai yang tabelnya kan yang nyampe tengah doang ya. Berarti kalau Pak Eko tuh 0,5 ditambah. Kalau menurut tabel kan 0,4525. Berarti 0,5 tambah 4525 kan? Ya, itu kalau buat nyari luas yang saya punya ini tadi. Iya, berarti kalau misalkan kita nyari yang kecil tuh berarti 1 dikurang 0,9 ya itulah, ya kan? Bener. Kalau mau nyari yang di sini, yang Oh, kecil ini berarti sama aja ya berarti ya? Nggak ada beda 1 kan? dikurang. Ha. Oke, thank you. Nggak ada soal. Mau nanya. berarti. Ini jadi kan kalau di Z-nya itu sebenarnya 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma rata-rata? Kenapa? 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma? Kan kalau tabelnya Pak Eko tadi saya lihat nggak ada yang angka ketiga di belakang koma. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Yang ini nggak usah diperhatiin. Kalau nggak ada 3 angka di belakang koma, nanti Z-nya dapet segini. Liatin aja yang tadi saya ini. 2 angkanya ini. Terus cocokin sama digit ketiga. Udah selesai. Nggak pakai tambah-tambahan. Kalau ininya 0. Jadinya 1,67 atau 1,68? Oh, maksudnya dia cuma 2 angka doang. Ini. Iya. Ya boleh lah kalau misalnya 2 angka doang, misalnya Z-nya 1,7. Bukan, maksudnya 1,7 berapa? Ini kan 1,679. Oh, Ini jadinya 1,678 atau 1,677? 1,67 atau 1,68? misalnya gini deh, Z-nya saya ambil 1,67. Kalau 1,67, dia 1,67. Disilangin, nanti dapat 925. Sama kayak yang di sini kan. 925, gitu doang. 9525. Maaf ya kalau ngajarinnya agak gimana. Kalau ini belum, udah nggak belum Diki? Enggak, cuma itu kan dari awalnya kan 1,679 ya kan? Ha. Itu diambilnya 1,67 bukan 1,68 dibulatkan. Oh, kalau mau dibuletin ya 1,68. Jadi bulatin aja. Iya, kalau misalnya nanti di kalkulator Z-nya dapat kayak 79, buletin aja jadi 1,68. Terus Baik. nanti baru dicocokin di tabelnya. Kalau 68 ini ya dapatnya 0,9535. Itu Z yang 1,68. Kalau pakai contoh soal cerita, berat bayi rata-rata 3.200 gram. Itu rata-ratanya simpangan baku 300.
Berarti ini kan kurang lebih ini kan ya mu-nya sini 3200, sini Z-nya 0. Yang mau dicari berat yang lebih dari 4000, berarti Z-nya ini 4000 kurang 3200 per 300. Ini hasilnya 800 bagi 300. 2,666. Berarti Z-nya di sini 2,666. Dia mau cari yang beratnya lebih. Beratnya lebih berarti dia arahnya ke sini. Berarti kan ini luasnya 1 kan ya. Sementara tabel distribusi itu dia selalu arahnya ke kiri. Mau pakai yang di tengah doang, mau pakai yang seluruhnya, dia selalu ke kiri. Berarti kalau ke kanan, caranya dia 1 dikurang yang ke kiri. Berarti kalau dalam hal ini 2,66 bentar. Bentar, Jas. Kayaknya lebih bagus dibulatin aja. Soalnya itu 2,666-nya itu kan infinite. Jadi kalau itu mending jadi 2,67. Oh iya bener. Oke. 0,67 berarti ngulang dulu ya kalkulasinya. Oh, Timothy, Hmm? ini kan yang lebih besar ya. Kan kalau ini kan misalnya lebih besar. Tadi yang kalau misalnya lebih kecil gimana? Sorry. Yang lebih kecil langsung aja pakai tabel distribusi. Kalau lebih kecil, dia berarti arahnya ke kiri. Ini kan 3200. Dia arahnya bakalan ke kiri. Jadi dia pakai normal distribution table-nya biasa aja. Langsung Oh, oke, oke. dicocokin. Oke, No, oke. 2,66 berarti di sini dia 0,9961. Ya udah ditulisin. Berarti peluangnya segini. Dia berapa persen bayang beratnya lebih dari ini jangan lupa ya ubah persennya. Berarti kalau ini ubah persen 0,38% ya. Ya 0,38%. Kalau pada ini kayak angkanya kok dikit banget, itu logikanya tuh dia rata-ratanya 3200. Simpangan bakunya 300 nih. Kayak yang tadi saya bilang, ini 300, salah. Sini 3500, sini 2900. Ini aja tuh udah sebanyak 75% dari seluruhnya. Ini udah 75%. Apalagi kalau 4000 kan. 4000 tuh udah gede banget dari 3200. Jadi dia tuh pasti kecil banget. Gitu kalau mau tahu kayak kalau kalian mau kira-kira kayak jawaban aku dikit banget apa kayak aneh banget gitu. Bener gak sih? Tim. Mm-mm. Mau mastiin. Berarti kalau misalkan gua kan yang pakai caranya si Pak Eko, kan dia cuma nyampe tengah. Berarti itu 0,5 dikurang pokoknya 0,5 dikurang P X sama dengan 2,67 kan? Bener-bener 0,5 dikurang ininya. Oke. Thank you. Tim, itu yang tadi 75% maksudnya gimana ya? Abar, ulang lagi ya tabel baru. Ini saya nggak tahu ya kalau benar atau enggak 75% apa berapa persen gitu. Tapi misalnya ada new 150 ininya simpangan bakunya 25. Gambar dong normal distributionnya. Sini 150, sini 150 tambah 25, 150 kurang 25.
Di daerah sini, ini kan totalnya kan 1 ikannya, curve-nya ini, bell curve-nya. Daerah ini tuh udah sebanyak 75%. Ini tuh 75% dari 100% seluruh ininya, curve-nya. Berarti otomatis sini tuh sebanyak yang di sini 25 bagi 2. Karena di sini tuh juga 25 bagi 2%. Itu yang 75 Atau itu udah fix gitu. Jadi kayak kalau ke kanan sebanyak simpangan baku sama ke kiri simpangan baku itu si luasnya itu udah pasti mencakup 75%. gitu kerja. Saya nggak tahu ya 75% persis atau enggak. Boleh mungkin diklarifikasi lagi, tapi pasti kalau simpangan baku tuh dia ke kiri sama ke kanan, nanti kalau diiniin dia sekian persen gitu banyaknya. Simpangan Oke, baku oke. kan buat apa? Iniin dia konsentrasinya tuh ada di mana. Which is kalau hal ini tuh 75% yang di ini. Oke, thank you. Begitu. Mm-mm. Kayaknya udah ya dari sini buat teori-teorinya. Oke, berarti lanjut ke tabel test student ya, distribusi test student. Silahkan dilanjutkan oleh Gilbert. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai distribusi student atau distribusi T. Jadi ini pengertiannya yang atas dari slide-nya Pak Eko. Kita langsung mencari nilai T aja. Jadi untuk distribusi T itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama itu derajat kebebasan. Derajat kebebasan DK itu sama dengan jumlah sampel dikurangi 1. Lalu ada P atau luas biasanya. Itu luasnya. P itu peluang. Biasanya luasnya ini yang diarsir. Ya, habis itu ada nilai T. Nilai T itu yang di sumbu X ini. Kalau T 0 itu artinya dia di tengah. Kalau T positif berarti dia di kanan. Kalau T negatif itu dia artinya di sebelah kiri 0. Kita langsung ke contoh soal. Belum itu kita lihat tabelnya dulu kayak gimana. Tabel distribusi T ini gua ambil dari yang Asido kirim di grup CC22. Jadi ini ada nilai T-nya. Ini semua nilai T-nya. Lalu ini V, ini sama dengan DK. Terus ini 0,995 dan seterusnya ini luas atau P. Jadi 0,5 itu apabila luasnya itu setengah, berarti di sini ya. Oh ya, perlu diingat bahwa distribusi T ini mirip-mirip dengan distribusi normal. Jadi grafiknya ini simetris terhadap 0. Jadi luas di kiri sama dengan setengah, luas di kanan sama dengan setengah. Jadi total luas grafiknya ini adalah 1. Jadi ini tabelnya mulai dari 0,5, berarti mulai dari sini. Lalu 0,6 makin gede, berarti artinya bergerak ke kanan. Lalu DK ini tadi sama dengan N-1. Oke, ke contoh soal. Kita mulai nomor 3 dulu. Kita coba gambar grafiknya. Tentukan nilai T agar luas T ke kanan sama dengan 0,01
dengan N sama dengan 19. Dari sini kita bisa tahu DK-nya berapa? 18. Lalu luas dari T ke kanan 0,01. Karena ini lebih kecil dari 0,5, berarti terus dia ke kanan dan dia lebih kecil dari 0,5, berarti dia nggak mungkin di sini T-nya. Kalau T-nya di sini, dia pasti lebih besar dari 0,5 ke kanan. Jadi T-nya pasti di sebelah kanan ini, berarti nilainya positif, dan arsirannya ini 0,01. Kalau kita lihat ke tabel tadi, itu mulai dari 0,5 sampai 0,995. 0,5 itu adalah luas dari kiri ke T. Di sini yang diketahui luas dari T ke kanan. Berarti kita harus cari dulu luas dari kiri ke T. Kita tahu bahwa luas total grafik ini adalah 1. Berarti luasnya itu dari kiri ke T itu 1 dikurangi 0,01. Yaitu 0,09. 0,99. Habis kita dapat 0,99, baru kita bisa cek dengan tabel 0,99 luasnya, lalu derajat kebebasannya itu 18. Jadi kita lihat di mana itu. Ini nilai T-nya. Jadi nilai T-nya itu adalah 2,552. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau untuk nomor 2 gimana ya? Oke, kita bahas nomor 2 sekarang. Kita gambar grafiknya dulu coba. Ini kita anggap simetris saja, karena distribusi T itu simetris. Lalu diketahui min T, luas dari min T ke T itu 0,95. Karena dia simetris, berarti luas dari min T ke 0, 0 ke T itu sama. Jadi luas dari sini ke sini itu 0,95 per 2. 0,475. Kalau kita lihat dari tabel distribusi T itu mulai dari 0,5 dan luasnya dari kiri ke kanan, dari kiri ke T. Jadi kita harus cari luas dari kiri ke T. Tapi yang diketahui hanya luas dari min T ke T. Jadi pertama kita bagi 2, biar kita tahu luas dari min T ke 0, atau dari 0 ke T. Jadi kita udah tahu luas dari sini ya, 0 ke T. Lalu agar bisa dicocokkan dengan tabel T, kita perlu ditambahi dengan 0,5. Biar dari kiri. Jadi 0,5 ditambah 0,475. Sama dengan 0,975. Ini P-nya, atau luasnya. Lalu kita cocokkan dengan tabel 0,975. Lalu derajat kebebasannya kita lihat dari N-nya. DK sama dengan N-1 sama dengan 20. Kita lihat ini yang 20. Lalu lihat dari tabel, T-nya itu 2,086. Ya, apakah ada pertanyaan? Oke, terakhir contoh soal nomor 1. Tentukan nilai T jika diketahui N sama dengan
N sama dengan 18, dan luas P sama dengan 0,9. Ini karena sudah diketahui P dan N, P ini kan luas, lalu udah diketahui N, langsung DK sama dengan 17. Ini langsung dicocokin dengan tabel. T 0,9 sama DK sama dengan 17. Berarti T-nya ini sama dengan 1,333. Gilbert, Ya, maaf saya masih kurang jelas untuk yang nomor 2 itu kenapa setengah ditambah 0,475? oh ini. Jadi pertama kan diketahui luas dari min T ke T itu 0,95. Tapi ini nggak bisa langsung dibandingin ke tabel ini, karena tabel ini luasnya itu dari kiri sampai T. Jadi kita perlu cari luas dari kiri sampai T. Karena ini simetris, jadi bisa kita bagi 2 untuk mendapatkan salah satu bagiannya ini. Jadi kita dapat ini tuh sama dengan 0,475. Lalu agar dari kiri berarti tambah 0,5. Jadi 0,975, baru yang ini kita bisa bandingkan di tabel distribusi T. Oh iya, baik-baik. Terima kasih. Oke, itu saja untuk distribusi T. Saya kembalikan ke Leon. Oke, terima kasih Gilbert atas tutorialnya yang sangat baik. Sekarang mungkin tadi akan saya tambahkan sedikit, ada yang lupa dijelaskan, mengenai mencari peluang luas antara Z1 sama Z2. Bentar. Jadi saya share screen-nya. Oke. Tadi Jasud udah jelasin tentang ini. Yang mencari P ya. Nih, yang ada di sini. PZ lebih besar. Kan kita kan kalau di tabel yang ada di internet atau cari sendiri kan kita pasti dapat yang kiri kan. Luas yang kiri sini. PZ ini lihat tabel. Langsung lihat tabel. Nah, untuk cari yang lebih besar ke arah kanan. Tadi udah jelasin 1 dikurang kiri. Ini udah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita cari di antara. Jadi misalnya ini 2400 sama 3500 ini 900 maksudnya. Cari luas antara ini, tengah-tengah. Nah, cari luas tengah-tengah itu rumusnya adalah misalnya P Z1 Z Z2 di mana Z2 lebih besar dari Z1 ini udah pasti. Berarti P Z lebih kecil Z2 dikurang P Z lebih kecil Z1. Jadi misalnya contoh soalnya aja ya. Saya ambil di slide 16. Bentar. Screenshot soal dulu. Oke. Ini soalnya. Nah, kan kita bisa lihat ini di antara 2,56 sama 1,23. Pertama kita cari dulu PZ lebih kecil dari 2,56. Sama PZ lebih kecil dari 1,23. Nah, kita ketemu ini lihat tabel. Ini langsung lihat tabel. Saya pakai tabelnya yang kayak Jasud punya. Jadi yang bukan yang tengah-tengah. Kalau Pak Eko pakainya kan yang tengah-tengah kan. Yang sini 0,5. Yang ke kiri juga 0,5. Nah, kalau yang kita pakai itu yang dari kiri itu 1 totalnya. Jadi 0,0 sampai 1 yang kita pakai. Nah, di sini kita dapat 0,9948. Yang di sini 0,8907. Dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena kita tahu bahwa dia ini kan misalnya ini mulai di sini. Ini kan ke kiri semua kan. Nah, yang ini mulainya kan pasti di kirinya. Bisa segini. Nah, kita mau cari tengah-tengah. Pasti ya tinggal dikurangin gitu. Itu logikanya aja. Dikurangin berarti 0,1041. Berarti ini kesimpulannya adalah P1,23Z lebih kecil 2,56. Gitu. Itu saja tambahannya. Oke, terima kasih semuanya sudah
berpartisipasi dalam tutoring hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan melalui private chat atau japri ke tutornya masing-masing. Semoga semuanya mendapatkan nilai bagus nanti di PTS. Tuhan memberkati, terima kasih. Amin. Makasih guys. Makasih ya. Terima kasih. Masih.